Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uth li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama: ana habibullah wal musalli alayya habibi, faman kana arada an yakuna habiban falyukthir as-salata ala al-habib, sallu ala an-nabi. Alhamdulillah, kita patut selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin apabila gairah dalam mengerjakan kebaikan masih menghuni hati kita. Ini coba anak-anak, tolong nih anak-anak ya. Apabila hati masih dihuni oleh kesemangatan di dalam berbuat baik, ini mutlak perbuatan Allah yang menetapkan keinginan dan kesemangatan itu di hati kita. Jika kita mau telusuri, memang segala sesuatu daripada ibadat, kebaikan sampai kepada kenikmatan Islam pun, kalau kita mau sadari, kita mau fahami, semua itu mutlak kemauan Allah Rabbul Alamin. Kita menyetujui dijadikan Islam dan kita mengikrarkan diri sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habibul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumin fid dharain amin. Beliau menyatakan di dalam salah satu ungkapannya, kafa bi fugdan raghbah fil khair musibah. Cukuplah seseorang mendapatkan musibah, atau cukuplah musibah bagi seseorang ketika hatinya sudah tidak semangat lagi di dalam berbuat baik. Jadi kalau kita mau bicara lebih jauh, lebih dalam, semuanya minhu ilaih, dari Allah kepada Allah. Kita ibadat, tujuan kita menyembah dan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Semua dicurahkan untuk kita. Disuruh wudu, mukanya dikasih, dihukumi wajib, mukanya dikasih, tangan dua dikasih juga ya. Bagi yang memiliki kedua tangan, bagi yang tidak memiliki kedua tangan dianjurkan untuk membasuh bagian-bagian yang memang kategori disebut tangan. Walhasil tidak ada celah satupun manusia boleh mendurhakai Allah Rabbul Alamin. Yang lebih hebat lagi berkaitan dengan acara ini, bahwa maulid diselenggarakan dimanapun dalam kegiatan apapun. Orang bangun rumah baru jadi, tasyakuran, baca maulid ya. Peresmian gedung, baca maulid. Khitan, baca maulid. Pernikahan, baca maulid. Maulid dan maulid. Apa sih sebetulnya kaitannya? Pernahkah kita berpikir kenapa maulid selalu kita hadirkan? Jawabnya cukup satu saja, walaupun sebetulnya banyak jawabannya. Karena kita nggak jadi ada kalau nggak ada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ya. Jadi kita sebanyak apapun mendengar nama beliau disebut, kita bersolawat dengan sopan. Bersolawatnya bukan solawat sekedar menjerit-jerit saja. Kenapa? Solawat diberikan sebagai hadiah tanpa disuruh syarat rukun begini dan begitu, tetapi tetap harus dilakukan secara adab. Nabi yang satu ini, mana solawatnya? Pak, kalau orang tahu sholawat itu apa, mereka akan mengalahkan makannya, akan mengalahkan tidurnya, akan mengalahkan kerjanya, akan mengalahkan segala-gala kesibukan manusiawi. Kenapa? Karena dengan sebab sholawat tidak mustahil Allah akan mendatangkan segala sesuatu yang lebih daripada yang kita inginkan. Coba kalau saya tanya sekarang, jawabnya pasti sama nih, walaupun bohong ya. Kita semua nih, kita kepengen gak dicintai Allah? Tolong jawab yang ramean dikit. Kita mau nggak dicintai Allah?
Tapi kita kalau dicintai Allah, Allah kalau cinta kepada hambanya ngasihnya biasanya kagak enak-enak dulu. Ada yang mau puyeng, ada yang mau nggak bisa tidur, ada yang mau gagal urusannya dunia. Kenapa? Karena semua yang Allah perbuat buat kita, kalau yang kita ajak musyawarah akal dan hati yang sakit, pasti jawabannya nggak enak semua. Padahal coba kita lihat kalangan orang-orang soleh, sampai ada yang mau beli musibah. Waduh, luar biasa ini. Ada satu orang soleh diriwayatkan lagi berjalan, satu ada orang lagi bercakap-cakap, ini berat-berat problem. Biasanya kalau yang pahit-pahit kan pada berat-berat ya, giliran punya duit nggak ngaku gitu kan. Biasa nggak begitu? Yang satu bilang, Allah andi muskilah, begini, saya punya masalah, begini. Wah, anak asgal menak, saya lebih berat dari ente. Begini, begitu. Wah, masing-masing pahit-pahit. Berhenti nih orang soleh begitu dengar. Apa kata ini orang soleh? Ya fulan, seandainya musibah kalian berdua bisa saya bayarkan dengan uang dan saya tukar dengan apapun, serahkan kepada saya musibah kalian berdua itu buat saya. Nggak ada di sini yang begitu. Dari mulai sini nih, ini belakang terus. Maunya yang enak-enak terus kan? Puasa enak puasa. Puasa enak kan puasa. Ibadat paling nggak enak puasa. Paling nggak enak ibadat puasa. Makanya paling gede balasannya. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Jadi ternyata mukhnya, otaknya ibadat semakin berat, semakin nggak enak, semakin gede. Contohnya mana? Orang wudhu fis sabarat katanya. Ini termasuk kafarat. Jadi kalau orang udah dosanya kebanyakan, terus dia wudhu dengan teratur, dengan rapi, waktu dingin banget, itu termasuk dosanya diampunin. Orang sekarang kan nggak mau, kalau wudhu dingin nggak mau kan, asal-asal aja kan. Tapi giliran ngitung duit capek nggak? Nah, jadi kita sangat mulia. Kita ini umat Nabi sudah dimanjakan oleh Allah SWT. Bukan cuma disayang, dimanjain. Mana buktinya? Umat Nabi Allah Musa alaihissalam itu kalau punya istri, istrinya lagi haid, nggak boleh tinggal serumah. Tapi umat Nabi SAW masih boleh tidur satu tempat tidur. Bercumbu pun boleh, asal jangan yang itu. Jangan pakai nanya. Banyak bocah di sini. Tobat harus mati. Pakaiannya kalau kena najis nggak ada cerita dicuci, mesti disobek. Bahkan kulitnya terkena najis, sobek. Tapi umat ini najis sampai dibagi tiga, mukhaffafah, mutawassithah, mughalladzah. Ucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi Musa ngiri pengen jadi umat Nabi. Karena Nabi Musa lihat ada di lauhah, di tulisan firman Allah Ta'ala dijelaskan tentang umat. Ada satu kelompok umat kata yang sholatnya cuma seperti itu tapi balasannya sangat luar biasa. Puasanya cuma seperti itu, balasannya luar biasa. Haji seperti itu, balasannya luar biasa. Zakat seperti itu, balasannya luar biasa. Nabi Musa selalu setiap melihat poin-poin itu selalu berkata, ij'alni ummati, ij'al ummati, jadikan mereka itu umat saya. Allah jawab, la, ada umat Ahmad. Ij'al ummati, la umat Ahmad, la umat Ahmad, la umat Ahmad. Sallu ala Nabi. Sampai akhirnya Nabi Musa berkata, ij'alni umat Ahmad, jadikan saya sebagai umatnya Ahmad. Nabi Muhammad maksudnya. Kita mau bicara tentang Nabi mau dari mana? Tentang kemuliaan, tapi karena tidak ada celah sekecil apapun untuk mengomentari Nabi kurang begini kurang begitu, nggak ada. Jangankan orang benci sama Nabi, memandang sederhana saja Allah marah. Kenapa? Karena seluruh keindahan Allah curah untuk Nabi SAW. Nabi sampai diriwayatkan tuh di dalam Maulid Debat dikatakan alifiyul anfi mimiyul faminuniyul hajib. Hidung beliau seperti huruf alif tegak lurus. Kira-kira ada nggak yang punya hidung lempeng di sini nih? Nggak ada. Nuniyul hajib, alis beliau seperti huruf nun yang sangat indah. Alifiyul anfi, mimiyul fami, mulut mulia beliau seperti huruf mim yang sangat indah.
alisnya seperti huruf nun yang sangat indah. Sam'uhu yasma'u sariral galam, daya pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar malaikat tulis di Lauhil Mahfuz. Geret-geret malaikat nulis di Lauhil Mahfuz Nabi dengar. Jadi kalau sekarang kita sholawatnya Nabi tahu. Nama kita disetorin tuh. Allah sampai cipta malaikat khusus, nggak boleh kemana-mana, duduk di makam Nabi, dekat di makam Nabi, untuk menyampaikan sholawat umat kepada beliau. Begitu kita bersolawat langsung disetorkan oleh malaikat itu, ya Rasulullah, hadhihi shalah min fulan bin fulan. Jadi anak yang bersolawat bisa mengangkat derajat orang tua. Makanya kudu jadi orang tua tuh kudu girang kalau anak bisa baca selawat. Jangan giliran baca selawat ya anak orang tua nggak beri reaksi apa-apa, giliran nyanyi aja dipuji-puji tuh anak. Ini gedenya naudzubillah nih anak nih, alamat ngajiin kubur orang tua pakai flash disk anak begini. Jadi anak kudu dididik, pertama kenal Allah, kedua kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sam'uhu yasma'u sariral galam, basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Nabi kalau mengenegada ke atas begini, itu tembus pandangannya. Luar biasa. Satelit aja bisa tembus ke bumi. Jadi pandangan Nabi itu sangat hebat. Nabi tahu, Nabi akan susah hati ketika melihat umatnya macam-macam zaman sekarang. Ini kan sekarang udah orang berfatwa agama kan udah macam-macam, yang kita nggak pernah dengar dari zaman bapak kita, nggak pernah kita dengar tuh omongan, muncul sekarang. Makanya setelah menjadi Islam, kalau belum bisa meningkatkan menjadi mukmin, jangan jadi hina. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib, gadamahu qabbalahum al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Kalau lagi jalan di Sohro itu di padang pasir, kafilah lagi jalan, Nabi di depan. Ini ontak bawa di punggungnya bawa beban yang sangat berat. Itu ontak sudah limbung, gak kuat bawa beban. Obatnya tuh ontak nyium bekas telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu dicium bekas telapak kaki Nabi, hilang rasa capeknya. Sallu ala Nabi. Oh, jangan main-main. Makanya yang mau ngerusak agama ini macam-macam cara. Ada yang berpenampilan berjubah mau ngerusakin ini agama. Pak, kalau soal jubah mah Abu Jahal juga waktu nguber-nguber Nabi pakai jubah, nggak pakai training. Jadi tidak boleh cenderung kepada orang dengan jubahnya. Pakai imamah juga. Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai imamah. Artinya apa? Tidak semua orang berjubah, tidak semua orang berimamah ngajakin ke jalan yang lempeng. Jadi kalau mata yang jadikan hukum orang itu soleh karena pakaiannya, memang Nabi sudah katakan nanti di akhir zaman tidak akan orang dikenal ulama melainkan dari pakaiannya, tidak akan mengenal Quran kecuali dari suara yang enak. Ini zaman kita sekarang. Nah, kita sudah berada di zaman yang diprediksi oleh Nabi, pagi muslim sore kafir, sore muslim pagi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sallimna ya Allah. Nanti orang-orang tua yang sudah dikubur tuh lihat kelakuan anaknya bagaimana. Makanya dari sejak sekarang kita kalau punya anak, kita tanam yang rapi, tanamkan akidah yang kuat agar mereka tidak gampang dirusak. Sekarang masih banyak ulama yang ngaco-ngaco, sudah banyak. Ada satu aliran yang mengatakan wahyu salah turun. Ada yang mengatakan satu aliran Quran nggak lengkap. Ada yang mengatakan satu aliran Nabi ada lagi setelah Nabi Muhammad. Ada lagi yang mengatakan sahabat yang sebagian mulia sebagian hina. Nah, di akhir sekarang nih Habib dibilang nggak ada. Ya, jangan heran, jangan, memang macam-macam. Sebab asas agamanya ahlu sunnah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah ada yang kurang ajar kepada Allah, mesti ada yang kurang ajar kepada Rasulullah. Mengatakan Nabi ada lagi. Kalau sudah ada yang kurang ajar kepada Nabi, Nabi punya murid sahabat, maka mesti ada juga yang kurang ajar sama sahabat. Kalau sudah ada yang kurang ajar kepada sahabat, sahabat punya murid para aulia dan ulama. Semua perbuatan aulia dan ulama dibantah sekarang, dibilang bid'ah dhalalah, dibilang begini dan begitu. Jadi nanti waktu ditimbangan Allah Ta'ala ada manusia yang diperiksa sholatnya rapi, baca Qurannya rapi, zakatnya rapi, hajinya rapi, umrohnya rapi, sodakohnya rapi, tetapi menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditolak semua ibadat itu oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena keridhaan Allah telah Allah serahkan mandat kepada Nabi SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Allah akan memberikan segala sesuatu sampai Nabi ridho. Nah, Nabi ridhonya kalau umat selamat. Makanya dikasih tuh redaksi sholawat, pendek, ringkas, tapi balasan Allahnya sangat luar biasa. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah menghitung tetes hujan. Bisa malaikat itu. Sampai malaikat itu berkata, aku kalau diperintah menghitung tetes hujan, akan aku bisa hitung tetes hujan yang turun dimanapun. Tapi balasan Allah kepada orang yang bersolawat tidak bisa aku hitung. Sallu ala Nabi. Biar semangat. Mari kita mulai rapiin. Kalau kebetulan di sini saya titip pesan, kalau di sini kebetulan ada DKM, masjid setiap hari Jumat, tolong diusahakan supaya suasananya ruhani. Sebab kebanyakan sekarang ini sholat Jumat yang anak kecil bercanda, yang remaja main HP, yang tua tidur, khotib ngobrol sama tungketnya. Banyak nggak begitu? Hati-hati. Jadi jangan bangga punya rumah dekat masjid. Ada orang rumahnya dekat masjid masuk neraka duluan. Kenapa emang? Wakaf Quran masjid dibawa pulang nggak dipulangin lagi. Mau acara tahlil nggak punya karpet, karpet masjid dipinjam nggak pulang lagi. Begitu masjid jadi yang diperebutkan bukan merebut. Gua nggak pernah dengar ada orang main jotos-jotosan berebut jadi merebut. Enggak, yang direbut DKM sama bendahara. Kelar jadi bendahara, duit masjid pakai dagang. Banyak yang begitu. Nggak ada di sini mah enggak di sini mah enggak ada insyaallah. Jadi jangan macam-macam Pak. Orang nggak boleh bertinggi-tinggi ilmu. Kita mesti lihat timbangan kita. Kalau kita tinggi ilmu bakal jadinya asar, mendingan udah segitu aja dah. Paham itu? Ngeri, soalnya ngeri Pak. Zaman sekarang orang dikasih ilmu oleh Allah SWT tidak selalu untuk didekatkan oleh Allah kepada Allah, enggak. Kadang-kadang dikasih ilmu buat diusir oleh Allah. Dengan cara apa? Lihat ayatnya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Makanya Imam Haddad berpesan, kun minasyayatinil jin fi aman. Jadilah engkau selamat dari godaan jin yang asli. Wahdhar atau fahdhar minasyayatinil ins, dari setannya manusia. Maksudnya setan bentuknya kalau udah dibilang manusia ada yang kiai enggak? Ini nyautnya lembek-lembek banget ini. Kalau dibilang manusia ada yang kiai enggak? Ada yang ustadz enggak? Ada yang habib enggak? Macam-macam. Habib juga Pak, biar keturunan Nabi walaupun kagak diakuin sama orang sekarang. Kalau enggak benar Pak jangan diikutin. Paham itu? Paham itu? Enggak boleh ngikutin sembarang orang. Jadi kita disuruh aman, disuruh berhati-hati, disuruh selamat dari setan yang asli. Tapi harus hati-hati, lebih berhati-hati daripada setan yang manusia. Kalau setan yang asli mah kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dia ke kiri, pergi dia. Walaupun dia balik lagi. Tapi setan dalam bentuk manusia bisa naik motor bareng, bisa naik mobil bareng. Ya, kadang-kadang bisa tidur bareng sama kita. Bini yang punya laki setan manusia berarti tidur sama setan. Laki yang punya bini separuh setan berarti tidur sama setan. Maka yang keluar apa? Setan-setan kecil. Banyak yang begitu sekarang. Naudzubillah min dzalik. Ini omongan jangan dibilang pedas, dibilang keras. Karena kita selalu nyalain orang terus kita salahin, kita suruh rapi. Kita sendiri nggak pernah rapi. Adanya ketidakrapihan karena sebab kita tidak rapi. Makanya Allah tebar orang-orang yang nggak rapi supaya kita berpikir betapa mahalnya hidayah dan taufik. Oh, jaga iman nggak gampang Pak. Hati-hati dari apa kita? Dari setan manusia. Kenapa? Fa'innahum, karena setan manusia nih, ya, setannya manusia ini arahu, menyebabkan jin asli itu istirahat. Minat ta'ab fil ighwa wal idlal, dari ngenyasarin orang, dari bikin orang sesat. Sekarang setan udah pada istirahat udah. Ya. Iblis ngaku Tuhan nggak? Enggak. Yang ngaku Tuhan siapa? Fir'aun. Sampai pernah dialog tuh ada satu orang ngomong sama iblis, kenapa kau tidak ngaku Tuhan padahal kau sebagai biang pengacau? Apa kata iblis? Udah ada yang wakilin. Jadi ini hati-hati. Nah kalau masalah cerita Rasulullah SAW, kita mau tempuh dari jurusan yang pertama dicipta oleh Allah, beliau. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, sebelum Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, galam,
dan lain-lain sebagainya. Langit bumi belum ada, nur Nabi yang sudah ada. Khalaqallah nur Nabi SAW min nurih. Allah ciptakan nur Nabi dari nurnya Allah SWT. Wa tusabbihul malaikatu wa tusabbihu yusabbihullah dzalika nur. Begitu Allah cipta nur Nabi, itu nur Nabi langsung mengucapkan subhanallah. Malaikat begitu dengar nur itu mengucap subhanallah, ikut malaikat itu mengucapkan tasbih. Wa tusabbihul malaikah bitasbihi. Maka malaikat spontan ikut mengucapkan subhanallah. Jadi Nabi sudah jadi pemimpin malaikat di waktu masih jadi cahaya. Makanya Nabi Adam turun ke bumi jangan dibilang maksiat, jangan. Itu sebab. Karena Allah akan membentuk Nabi menjadi manusia, makanya kudu ada sebabnya. Makanya Nabi Adam disebut Abul Bashar, tapi pemimpin manusia Nabi. Apa katanya? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin para manusia di hari kiamat nanti, bukan saya sombong, kata Nabi. Ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwah illa tahta liwa'i. Tidak ada siapapun daripada golongan para nabi dan rasul siapapun di hari ini, hari mahsyar maksudnya, kecuali di bawah naungan aku. Nabi lain semuanya diam, nggak berani bergerak di padang mahsyar. Cuma Nabi yang sujud di bawah arasnya Allah. Hatta yaqulullah lahu, sampai Allah berkata kepada Nabi, irfa' ra'sak ya Muhammad, sal tu'tu, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, pasti kugabulkan, kata Allah. Yang dipinta sama Nabi apa? Ummati ummati ya Rabb, ajil hisabahum. Umatku umatku ya Rabb, segerakanlah hisab mereka. Karena Nabi nggak kuat melihat umat tersiksa dengan panasnya padang mahsyar. Jangan pada malas sholawat. Mau ditempuh dari jurusan manusia, memang terakhir, tapi setelah Nabi nggak ada lagi yang lain, nggak ada Nabi lagi setelah beliau. Kalau Allah penciptanya bersifat qidam la awwala lahu, Nabi ini disifatkan sebagai Nabi awalin, Nabi yang pertama. Allah bersifat baqa, kekal, Nabi ini disebut Nabi akhirin, yang tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Allah bersifat karim, Nabi yang paling dermawan, Nabi Muhammad. Mau ngomong apa tentang Nabi? Nggak bisa. Makanya sekarang banyak pengacau-pengacau supaya kita melihat Nabi sederhana, melihat supaya dibilang Nabi itu begini, Nabi itu begitu. Nabi kalau mau semua benda dipegang jadi emas sama Nabi, tapi Nabi nggak mau, karena beliau orang-orangnya tawadhu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang dalam postur tubuhnya dan sebaik-baik orang dalam batinnya. Wa hadahum ilal haqqi turqa, dan selalu memberikan petunjuk jalan lurus kepada siapapun. Kana khuluquhul Quran, budi pekertinya Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran kitab yang diam, Nabi adalah Quran yang berjalan. Sallu ala Nabi. Nggak bisa kalau dibilang muji Nabi nggak bisa. Kalau orang memuji sesuatu atau memuji seseorang cuma mengambil pengibaratan, tapi apa yang diucap oleh seluruh manusia dan jin, kumpulkan semua ahli artistik, ahli ilmu keindahan segala macam, ahli rias segala macam, suruh mereka kumpul, bicarakan tentang keindahan Nabi, gak bakal sampai kepada yang sebenar-benarnya, karena rahasia kehebatan Nabi cuma Allah yang tahu secara hakiki. Wa ahdahum ilal haqqi turqa, kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran, tabiatnya pemaaf, sampai dicekek sama Yahudi itu, dicekek dari belakang. Sahabatnya udah mau nyerang, jangan, biar dia sedang mengambil haknya kepadaku. Nabi waktu itu punya utang, jadi nih orang Yahudi nih marah, maksudnya supaya buru-buru Nabi bayar, tapi caranya begitu, dicekek Nabi dari belakang. Senyum Nabi, dimaafin sama Nabi. Kalau kita sekarang bagaimana kita bagaimana kita? Ini yang kooperatif, kenapa diajak ngomong ini jadi pada melongo aja. Kalau kita agama masa bodo amat, yang penting perut gua kenyang, yang penting gua hidup senang, kebun gua nggak bergeser pagernya, kan begitu? Begitu enggak? Begitu enggak? Iya.
Nah, makanya yang pada punya HP itu kalau ada orang-orang yang berfatwa nggak benar di handphone, bikin di kolom komentar jawaban sebagai tanda tidak sepakat dengan ketidakbenaran. Pak, jangan cerita keramat sama orang munafik mah, dicela. Nabi aja manusia paling benar udah, paling cakep. Mukjizatnya dibilang sihir sama orang jahiliyah. Jadi jangan heran, karena Nabi sudah berpesan, undur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaum. Perhatikan yang diucapkan orang tentang dirimu. Idza qumta min indihim fa'tihi. Apabila kau dengar ucapan orang, tuh perhatiin kalau ada ucapan orang yang bikin enak telingamu, oh kamu baik, kamu bagus karena sering sholat jamaah segala macam, laksanakan perbuatan yang membuat engkau dipuji itu, bukan langsung bangga. Wanzuril ladzi takrahu ayyaqula lakal qaum idza qumta min indihim fajtanibhu. Tapi apabila kau dengar ucapan orang tentang dirimu kagak enak, tinggalin perbuatan yang menyebabkan kau dicela orang. Paham itu? Nah, kita sekarang tinggal lihat, kita nih dicela-cela orang, kita bener apa kagak? Kalau kita bener, insya Allah kita baik, insya Allah dicela sama orang, pasti yang nyela kita orang kagak bener. Pernah dengar nggak ada buku menceritakan tentang setan berteman sama malaikat? Pernah? Nggak ada. Malaikat nggak pernah berteman sama setan. Malaikat berteman sama orang soleh. Malaikat temannya di musola, di masjid, di majelis taklim. Apalagi zaman sekarang, naudzubillah, tidak semua majelis itu majelisnya Allah dan Rasulnya. Ada setan juga bikin majelis taklim sekarang. Apabila ajarannya kagak bener. Walhasil kalau kita mau bicara panjang lebar, kita cuma harus bersyukur saja udah. Zaman udah rusak begini masih mau maulid. Tuh yang ilmunya pada tinggi-tinggi banget, jangankan maulid, malah maulid dikata-katain. Maulid itu bid'ah dhalalah, nggak bisa. Bid'ahnya iya, dhalalahnya enggak. Apanya yang bid'ah? Caranya. Sahabat maulid nggak pakai hadro sih. Kita pakai hadro, boleh nggak? Boleh. Kalau perlu pakai beduk masjid, boleh. Cuman yang sopan waktu mahalul qiyam bangun. Ya, sama satu lagi nih. Saya mau memberikan kenikmatan, mau ngajak nikmat boleh. Mau ngajak bagus boleh. Kalau mahalul qiyam kan ada bacaan tuh, ya Nabi salam alaika, gitu kan? Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu yang begitu yang rapi ulama ngajarinnya. Kalau yang pakai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu ulama mana juga nggak ada yang ngajarin begitu. Boleh ngasih tahu boleh? Boleh ngasih tahu boleh? Jangan ngambek ya. Gitu. Jadi kalau baca tuh yang enak, yang rapi. Sebab yang panjang tuh alif lamnya, bukan sinnya. Coba lihat tulisannya di rawi. Ya Nabi pakai ya. Salam alaika, ya Rasul, ya ro sin waw lam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah, jangan salawatu kayak serigala, jangan salawatullah, kalimat hal ismul jalalahnya yang dipanjangin, salawatullah alaika. Paham itu? Masa orang dijorokin masuk surga marah? Orang kok dijorokin masuk surga nahan begitu tuh, ditarik nahan, kita tarik masuk surga nahan, jorokin dari belakang. Ntar udah masuk baru terima kasih dia. Nah sekarang kalau dikasih tahu begini jangan pakai merengut dah, ya. Ini kan lagi diajakin bagus. Paham itu? Gitu. Karena ini mic yang saya pegang. Di saat ceramah, di saat menyampaikan tausiah waktu maulid, berarti ini mic haknya Nabi SAW. Nggak boleh sembarangan. Kita lihat sekarang dai-dai banyak oknum yang joget, yang segala macam, padahal lagi maulid. Bagaimana umat mau pada bener kalau nggak ada penghormatan? Padahal sifat orang beriman adalah selalu tenang hatinya ketika mendengar nama Allah, takut. Begitu pula kata Syekh Ibrahim Tujibuni, kalau orang mendengar nama Nabi disebut, dia mestinya akhlak. Ini kan kagak sekarang. Joget-joget banyak ke tempat maulid.
ngomong sembarangan, nggak ada sumber-sumbernya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai umat Islam harus saling peduli satu sama lain, harus saling mengingatkan satu sama lain. Agar apa? Agar kita menjadi baik semua. Berbuat baik masih semangat, caranya diperhatiin supaya benar. Jangan mengatasnamakan maulid tapi di dalam maulidnya nggak ada mengikuti cara ulama. Makanya Allah munculin yang nyela-nyela maulid. Nah kita mesti mikir tuh, kenapa nih kok maulid dicela-cela? Periksa ke dalam. Jangan yang ngatain mulu yang kita marahin, kitanya nggak ngerapiin diri. Salah nggak begitu? Salah. Ada orang pulang dari sawah, ketemu orang mau kondangan. Yang mau kondangan bajunya rapi, yang pulang dari sawah tangannya lumpur. Mau salaman? Ini nanya. Mau salaman? Enggak. Habis megang cabai ngucap mata, berani. Ini contoh. Nah begitu pula kita Pak, kalau ketemu orang-orang yang bakal jadi ngacoin iman kita, yang bakal ngacoin pemahaman kita, yang mestinya kita memiliki pemahaman yang benar dan baik, menjadi rusuh, menjadi ragu, menjadi bimbang, jauhin. Ini termasuk daripada setannya manusia berarti ini. Ya, nggak apa kalau jubah mah nggak di Tanah Abang murah banget. Mau beli di Tanah Abang ada, sorban, apalagi umroh bisa beli. Di Tanah Abang banyak. Imamah, belajar aja Mah Habib Hamid. Bib, ajarin saya pakai imamah apa Bib? Diajarin Mah Habib Hamid, pakai imamah dah. Ngaji kagak pakai imamah. Gebok dari belakang. Iya. Ini kadang-kadang datang ke tempat ulama, sengaja bawa sorban dari rumah, minta dipakein sorban sama ulama. Syekh Al-Bisni, tolong pakein saya. Ini Syekh, ya tawadu, orang minta nggak mau mutusin aja, pakein. Begitu pulang umroh ngomong, saya udah dapat baiat dari ulama Mekah. Waduh, hebat teman ente. Banyak yang begitu. Janganlah, ya. Nah, jadi peringatan Maulid ini sengaja disusun oleh para aulia dan ulama, tujuannya agar kita selalu berjamaah di dalam tempat yang baik. Orang kalau hatinya baik apa? Betah lama di masjid, betah lama di musola, betah lama di majelis, betah lama ketika disebut nama Allah dan Rasulnya. Kalau udah mulai ada yang hadir nih, sampai jam berapa kira-kira nih acara? Lama amat ngomong. Itu hati-hati tuh, hati-hati, lihat kanan kiri, baca auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah, gitu ya. Mungkin itu anasir-anasir sinyal, paham ya? Nah jadi jaga ini cara kita maulid, jaga. Karena makin ke depan nanti zaman anak kita nih makin lebih dahsyat lagi. Jadi ternyata perusak maulid sekarang sudah banyak. Ada yang ngatain maulid supaya ditinggalin karena hukumnya nggak ada di Quran. Gitu. Ada lagi yang maulid juga tapi caranya ngaco. Ini sama, ini sebetulnya gelombangnya sama. SW sama MW ini. Paham ya? Nah jadi begitu, insya Allah mudah-mudahan peringatan ini selalu masih tetap kita bisa laksanakan sampai anak keturunan kita terus, dan Allah berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Nah saya cuma mau menyampaikan satu hadis, kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 ciri orang bahagia. Nanti tinggal kita lihat dah, ada nggak sama kita nih? Arba'un min sa'adatil mar'i, 4 ciri orang bahagia. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, punya bini solehah. Ini kayaknya muka-muka tekanan batin semua ini. Tapi jangan apa namanya, jangan ngegerutu. Kalau punya bini rada cerewet jangan ngegerutu. Lelaki naik makomnya paling cepat dari cerewet bini. Iya, sholat gak khusyuk, haji belum tentu mabrur, zakat belum tentu halal, apa segala macam. Tapi rongrongan bini, wah itu bikin kayak balon karbit naiknya cepet. Mau mikir dulu Bib. Ya, laki jangan cuma kepengen bini yang soleha, lakinya juga kudu soleh. Kata ibu-ibu, mah begitu dong. Wah iya, jadi orang bicara mah kudu adil. Sebab banyak lelaki-lelaki yang kadang-kadang menggunakan agama sebagai alat. Giliran sunnah Nabi siwak nggak dipakai, masuk kamar mandi kaki kiri nggak dipakai.
jongkok buang air besar, kaki kiri dekatkan ke pantat, nggak dipakai. Kencing masih berdiri, nggak pakai sunnah. Yang diambil sunnah kawin lagi. Waduh, bandot. Banyak yang begitu. Mau membenarkan perbuatannya. Kalau mau tahajud ngikut Nabi, pakai dulu siwak, pakai. Tahajud jalanin. Puasa Senin Kemis jalanin. Jangan nyelempengan itu ente bidik. Paham itu ya? Mana ciri bini soleha? Bini soleha kalau ngomong suaranya nggak lebih tinggi dari suami. Kalau laki ngomong 2 patah, dia ngomong setengah patah. Tapi bini yang toleha ini bedanya cuma soda mentok. Kalau soleha itu baik, tapi kalau toleha ini buruk. Ya, laki cuma nanya begini, dari mana aja sih? Orang banyak itu yang begini nih. Ya, jadi laki kudu soleh, bini soleha. Paham itu? Iya, antakuna zaujatuhu solihatan. Dikasih nafkah, yang lakinya mampu segitu ya segitu udah. Laki dagang dapat duit cuma 50.000 satu hari, bini ngaji hadir kemana aja beli seragam lu kalau pulang. Akhirnya punya utang di setiap majelis. Begitu nggak hadir ustazanya datang ke rumahnya, bang, bini ente udah utang 4 seragam. Ada apa yang begitu di sini? Antakuna zaujatuhu salihatan. Dikasih nafkah, suami mampunya begitu, syukuri, nggak usah pusing bang. Insya Allah nanti rezeki kedepanin makmur. Laki pergi ke pasar dagang, laki pergi kerja, bini ambil wudhu pakai mukena, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Rabb mudahkanlah pencarian rezeki suami saya. Anak ajarin hormat sama bapaknya. Sebab banyak oknum-oknum ibu padahal udah dibelain sama agama, al-jannah tahta aqdamil ummahat, tapi ngajarin anak kurang ajar sama bapak. Surga lu di kaki gue kata ibunya, sama bapak lu malu boleh hormat boleh kagak. Oh, coba banyak yang begitu. Antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraron. Punya anak bakti, ya, pulang dari mana-mana assalamualaikum tuh anak, cium tangan sama orang tuanya. Begitu udah dewasa, udah punya pekerjaan, anak itu tahu ukuran sendal bapaknya, ukuran sendal emaknya, ukuran baju bapaknya, ukuran baju emaknya. Walaupun sudah punya suami, walaupun sudah punya istri, tetap orang tua dibelain. Kalau anak laki harus begitu, walau sudah punya istri, orang tua tetap harus didahulukan. Tapi anak perempuan harus lebih mendahulukan suaminya daripada orang tuanya. Kalau dia memberikan rezeki dari rumah suaminya, ngambil dia kasih orang tuanya, suami nggak tahu, suami nggak ridho, haram yang dimakan. Paham itu? Jadi apa-apa serba harus izin, serba harus musyawarah. Ada bini yang nyaut, kan yang kerja saya. Walaupun yang kerja engkau, tapi aibmu sudah ditutupi oleh suamimu. Artinya apa? Kau sebagai istri seseorang, agama memerintahkan seorang istri harus taat sama suami. Makanya kita disuruh sabar di dunia, begini nggak boleh, begini nggak boleh, begini nggak boleh. Balasannya syurga. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Syurga itu sangat indah karena capeknya luar biasa kita nih. Ya. Jadi jangan pernah mau bebas hidup seperti orang-orang yang bukan Islam. Wa auladuhu abraran wa khulafa'uhu salihin. Bergaulnya dengan orang-orang soleh, bahagia dah. Sebab kalau bergaul dengan orang soleh pasti duduknya nggak ngomongin orang, nggak jahat sama orang, nggak berencana buruk kepada orang, pasti ngajakinnya selalu damai-damai bersatu bersama, ya. Dan pasti ke tempat-tempat kumpul tuh majelis taklim apa segala macam. Yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Dapetin rezeki, nyari duit nggak pakai pergi ke luar negeri, cuma deket ke Jakarta paling kerja, atau kerja dagang di pasar deket dengan rumah, sehingga tahu perkembangan anak besarnya seperti apa, istri dia bisa kontrol segala macam. Itulah orang bahagia. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan sebab kita menjadi agama satu-satunya yang benar hanya Islam. Kata siapa? Kata Quran, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar hanya
jangan pernah menerjemahkan agama yang paling benar. Nggak boleh gunakan kalimat paling, tapi gunakan kalimat hanya. Mereka pun orang di luar Islam mengatakan agama mereka yang benar. Kenapa ketika kita mengatakan agama Islam satu-satunya agama benar, lalu dikomplain? Nggak boleh. Walau kita memiliki agama satu-satunya yang benar, tapi kita tidak boleh jahat kepada orang yang bukan saudara seagama. Karena kalau tidak bisa berada bersama sebagai saudara seagama, kita bisa bersama menjadi saudara sebangsa. Insya Allah kita panjang umur dalam taat, guru-guru kita panjang umur dalam taat, anak-anak istri kita semuanya orang-orang yang cinta dan kita sayangi menjadi orang-orang yang panjang umur dalam taat, sehat afiah rumah tangga kita, ya. Ini anak-anak coba aminnya dipakai akhlak, ya. Rumah tangga kita diberikan aman, kampung halaman negeri kita dijadikan negeri yang aman insyaallah. Dan orang-orang yang berniat tidak baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Yang memang tidak berhak mendapatkan taufik hidayah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah nanti ada selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Hamid. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.